Hai, halo teman-teman. Aku di sini sama Mbak Ayu sama Mbak Najwa. Nah, terus kebetulan nih Mbak Ayu sama Mbak Najwa ini yang Mbak Ayu tuh udah proses dari Hong Kong ke Makau dan Mbak Najwa itu dari Indonesia. Ini informasi ini sangat penting nih sepertinya ya. Karena dari pengalaman Mbak Ayu sama Mbak Najwa ini siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya, Mbak Ayu. Iya. Mbak Ayu ini dari Hong Kong ya. Gimana Mbak Ayu ceritain prosesnya? Prosesnya tunjukin di imigrasi yang harus kita tunjukin tes swab kita. Kalau dari Hong Kong itu ya CCUC 24 jam, terus paspor, terus sama bukti bookingan hotel. Sudah itu yang diperlukan, sama bayar agensi itu semuanya harus ditunjukin di imigrasi. Sudah setelah itu lolos dari imigrasi langsung masuk, kita bisa naik bis ya. Gitu terus saja. Mbak Ayu itu kan sekarang kan prosesnya kan nggak bisa lah dari Hong Kong terus serta-merta masuk ke Makau, pasti kan harus ada visa. Nah, visa yang sampean peroleh tuh gimana tuh? Kok bisa dari Hong Kong kok sekarang sudah bisa masuk ke Makau, itu prosesnya gimana? Setelah kita menerima dari agent, kita langsung dikirimin semua berkas-berkas. Terus di situ juga ada tertulis visa yang dari Hong Kong pertama kali kita mendapatkan 1 bulan. Setelah 1 bulan kita di sini baru kita bisa renew visa itu lagi. Baru mendapatkan visa kerja yang di sini. Itu cuma katanya visa untuk kita selama perjalanan, dikasih kita sebulan. Oh ya, maksud saya sing dikirim dari lewat PDF itu loh. Ya, itu semuanya berkas dikirim lewat PDF. Oke. Dari PDF itu nanti sampean tanda tangan? Tidak ada tanda tangan. Oh, cuman dari PDF itu yang isinya 4 lembar itu sampean bisa masuk ke Makau. Bisa masuk ke Makau. Semua itu bisa kita print di Hong Kong, bisa juga tidak, hanya kita tunjukkan dari HP pun juga bisa. Oh gitu. Ya. Terus gimana nih udah sampai Makau? Alhamdulillah. Nanti dulu ditahan dulu, sekarang sampai ke Mbak Najwa ya. Yeah. Mbak Najwa, gimana pengalamannya sampean yang katanya punya proses dari Indonesia, Mbak Najwa ini? Sekarang kan proses Indonesia itu udah visa turis kan udah dihapus, udah ditiadakan. Sekarang itu kan sistemnya sistem calling visa. Nah, terus kalau sistem calling visa itu kita itu harus interview, maksudnya ada video interview. Kau sujiken, entah itu berbahasa Inggris, Kantonis atau Mandarin, tapi yang pokok kan bahasa Kantonis, ya. Terus waktu itu saya itu pakai bahasa Inggris sama bahasa Kantonis, terus video saya serahkan ke agent, sama agent dipasarinnya di sini. Terus ada majikan ditawarin mungkin cocok ya sama saya, terus video callan sama saya cocok, akunya cocok, terus habis itu pihak agensi ngirimi PDF itu, dokumen-dokumen itu banyak ya kalau di Indonesia persyaratannya, soalnya kayak kalau aku itu paspor. Paspor, terus belum paspor kan bikin sendiri, belum. Nah, dokumen-dokumen yang dari sini yang dikirim itu PDF yang dari sini itu harus di-print semua 3 lembar semua, termasuk kita vaksin. Vaksin 1 sampai 3 itu harus vaksin 1 sampai 3 kita print semua. Kayaknya ada 24. Vaksinnya belum selesai. 4 berarti 4 kayaknya harus semua, syaratnya harus vaksin. Iya, itu udah. Pokoknya seingat saya 4 persyaratannya: vaksin, terus sama bookingan hotel, terus sama visa kerja tadi, terus satu yang dari hotel tadi pembayaran itu. Terus kalau sampean ada itu yang kayaknya ada 24 dokumen yang dikirim itu kita harus difotokopi 3 lembar, bukan difotokopi, nggak boleh di print ya, 3 lembar semua. Habis itu kita bikin paspor. Habis bikin paspor kita medical. Setelah medical kita terbang ya, kita nunggu kita nunggu dikasih tahu sama agent kapan kita terbangnya, tanggal berapa atau bulan berapa ya. Setelah deal kita itu terbang, tapi di bandara, saya kan lewat bandara Surabaya. Di bandara itu kita harus PCR dulu, karena kan kalau di bandara Surabaya itu bisa ngeluarin pakai bahasa Inggris kan, jadi saya nggak ambil translate. Ada translate-nya, makanya saya PCR-nya di sana. Itu PCR juga harus. Terus habis itu
kita ya udah terbang di sini, terus kita karantina di sini 1 minggu. Habis karantina kita diambil majikan, ya udah sampai itu sini. nggak dipungut biaya? Dipungut biayanya di itu awalnya dipungut biaya juga? enggak, itu pasporan medikal kita kan bayar sendiri kalau dari Indonesia, tapi kalau di sini itu nggak dipungut biaya, soalnya potong gaji penerbangan, tiket itu juga sini, maksudnya potong gaji 4 bulan itu. Nyampe sini sama gaji bayar kontan ya? Sama potong gaji, cuma kan potong gajinya cuma 5.000, kalau dari Hongkong 5.000 bayar 2 kali. Sampean? Kalau dari Indonesia kan saya tidak bayar, cuma pengeluaran untuk medikal sama paspor. Jadi potong gajinya 4 bulan itu, yang 3 bulan itu 4.000, kita dapat sisa 1.000, yang terakhir potongan 4 bulan itu kita dipotong 3.000, jadi dapat sisa 2.000 gitu. Wow. Karena kan kalau di Indo kan diambil karantinanya juga, kita kan juga bayar karantina juga. Ya. Terus dibagi sama majikan. Ya itu dah teman-teman yang mau proses nih ya, perhatikan, karena ya aku rasa emang syaratnya seperti itu ya, yang dari Hongkong dan yang dari Indonesia. Terus sampai di sini nih pengalamannya Mbak Ayu dulu nih. Apa nih kata agent, apa sama nggak seperti yang agent ngomong biasanya sampai sini? Enak mana nih Hongkong sama Makau? Nyesel nggak ke Makau? Ya sama-sama enaknya, kita tinggal jalanin aja. Semua rezeki itu orang beda-beda, semua pekerjaan juga bos beda-beda. Pekerjaan sini sama Hongkong memang ya beda tipis, tapi ya memang nggak 100% sama. Kita emang perlu banyak penyesuaian di sini. Iya. Oke, sekarang dari pengalaman mbak-mbak ini yang sudah proses ke Makau ini, kiranya mbak ada pesan apa sih mbak yang misalnya ada orang yang mau proses dari Hongkong atau dari Indonesia mau ke Makau? Kalau yang dari Indonesia itu kan biasanya kan di sini kan Hongkong itu sudah dibuka untuk umum. Makau? Makau itu sudah dibuka untuk umum ya. Jadi ya CC yang mau ke sini ya, itu betul, sepengalaman aku ya, itu kalau mau ke sini itu kan banyak kan mbak-mbak yang katanya itu bisa menolong banyak kita, yang update status di Facebook, di media sosial tentang katanya Makau itu seperti ini. Bisa kalau nolong bisa kita. Ya intinya jangan percaya 100% dulu, kita harus benar-benar tahu itu dengan detail, karena nggak semua calo itu benar-benar membantu kita. Cuman ngambil keuntungan ya. Iya, bisa dikatakan. Apalagi kalau dari mulut ke mulut di sini banyak banget sih. Banyak banget. Soalnya katanya menjelaskan dengan katanya itu benar-benar sangat goib, nggak nyata banget. Soalnya kan biasa aja ngiming-ngiming kita itu bisa membantu proses ke sini ya, dengan persyaratan kan gini-gini. Bisa jadi itu kita itu cuma untuk bahan percobaan dia, untuk keberhasilan dia untuk memberangkatkan seseorang, itu pun juga bisa. Yo, Mbak Ayu merasa ya. Karena Mbak Ayu sendiri kayaknya merasa seperti itu ya, Mbak. Saya merasa sendiri seperti itu. Emang ya mungkin bodohnya saya bagaimana, terlalu percaya. Intinya buat semuanya mbak-mbak yang mau proses dari Hongkong maupun Indonesia, dimohon lebih hati-hati dengan semua calo-calo, semua updatean status di Facebook, media sosial atau manapun. Dimohon lebih berhati-hati. Iya, betul. Gitu. Sekarang emang banyak bisa dikatakan kata kasarnya itu penipuan, hanya mementingkan dirinya sendiri untuk keuntungannya dia sendiri gitu. Ya, mbak berdua ini sebenarnya sampai di sini sebenarnya ya nggak begitu baik nasibnya ya, tapi kita nggak mau mengeluh yang terlalu, karena kita udah tahu maksudnya emang namanya semua udah perantauan. takdir, sudah jalannya, terus ya kita harus jalanin. Makanya ini dari pengalamannya Mbak Ayu dan Mbak Najwa, kita harus hati-hati, itu aja ya. Daripada kita kan lewat calo-calo, mendingan kita lewat agent. Jadi kan kalau ada apa prosesnya kan kita kan tahu maksudnya tapi kita kan bisa juga nggak semua agent loh, nggak semua agent memang diluruskan juga, nggak semua agent itu jelek, nggak semua agent itu goib juga nggak. Kita juga
kita juga harus bisa memilih ininya. agent yang Jangan lebih kalau lebih dari bagus lah. katanya itu yang goib seperti itu, gimana lebih berhati-hatilah intinya. Cuman sih memang sekarang itu memang masih baru ini Mbak Ayu sama Mbak Najwa ini memang masih baru banget deh, kayaknya baru pertama-tama ini deh, baru 1 bulan ini baru 1 bulanan ini kita nih, proses calling visa tuh kita baru tahu ya. Mudah-mudahan bisa bisa lebih baik sih itunya, cara-caranya ya, maksudnya biar kita, terutama kita punya pengaduan ya Mbak ya, punya pengaduan ya. Nanti kalau misalnya ya saya rekomendasi kalau ada apa-apa misalnya datang ke IMWU atau ke Bugina atau ke siapalah, ke KJRI lah atau di mana lah, mana yang jenengan nyaman untuk berkonsultasi, jangan sembarangan sama orang gitu jangan aja. sembarangan sama orang. Okay. Intinya dulu pertama kali persyaratan dari Hongkong itu kita cuma membuat video kita kirim ke agent. Majikan suka katanya langsung kita diceng, nggak perlu interview, nggak perlu nggak ada tanda tangan atau apapun, hanya sekedar kayak gitu. Jadi penjelasannya ya sudah dijelaskan gini-gini. Kadang ada penjelasan yang hanya sekedarnya nggak detail, ada juga seorang calo yang nggak tahu tapi sok tahu, jadinya kita harus benar-benar pinter-pinter lah itu. Iya, jadi aku tuh ketemu mereka berdua ini malah di komunitas ya, di aplikasi maksudnya di Facebook ya. Terus kok ada yang baru dari Indonesia sama yang dari Hong Kong, saya pengen tahu nih kenapa dan gimana prosesnya. Ternyata ya ada kaget-kagetnya, tapi ya wes gimana lagi, buat pengalaman. Ya aku yakin sih mereka bisa, karena nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Apalagi kita pasti semua Hong Kong ya, udah pernah Hong Kong. Jadi ya wis pasti bisa lah, dan ada pelangi sehabis hujan. Pasti itu ya kan. Pasti. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kalau kita ada updatean lagi, kita akan berbagi lagi. Oke, makasih. Dah. Bye.